Halo teman-teman semua, kembali lagi ke dalam live TikTok aku ya. Selamat bergabung kembali. Hari ini kita full bahas soal P3K lagi secara soal-soal penalaran teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap layarnya. Terus itu boleh di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, nah gimana nih semangatnya? Masih semangat ya untuk persiapan P3K-nya teman-teman ya? Masih semangat dong, wajib semangat ya guys ya. Oke, nah ini dia, kita mulai seperti biasa, ada 10 soal ya teman-teman. Ini soal nomor 1. Malam Kak, malam juga Kak Mama Dia. Semangat banget Kak Mira. Siap, masih Kak. Oke Kak Elda, malam Kak, semangat terus. Siap. Oke Kak Purnama, jawabannya nomor 1B ya. Oke teman-teman yang lain silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Ini jaringan suara dan videonya bagus ya teman-teman ya. Aman kan? Suara aku aman ya. Hadir Solbar Majene. Siap Kakak Purnama. Aman Kak, oke. Nah ini soal nomor 1, ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Kita lihat nanti yang benar yang mana nih. Nah untuk video yang live semalam, yang semalam nggak bisa ikutan live bareng aku, itu videonya udah aku upload ulang di YouTube aku, Aulia Sakira Putri. Bisa kalian akses teman-teman, abis ini bisa kalian akses ya. Nah oke, sekarang yang bergabung 110 orang ya. Welcome kembali lagi ke dalam YouTube live TikTok aku. Selamat bergabung teman-teman. Nah ini dia soal nomor 1 ya. Kita langsung aja baca pertanyaannya. Apakah penkes yang dapat diberikan pada kasus ini? Oke, kita lihat dulu ya kasusnya apa. Seorang ibu usia 26 tahun dilakukan kunjungan rumah hari ketiga. Ibu mengeluh ASI baru keluar sedikit dan puting susu terasa nyeri saat menyusui. Ibu menjadi takut untuk menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, puting susu ibu tampak lecet kemerahan. Penkes yang dapat diberikan, kata kuncinya teman-teman cari dulu kata kuncinya di mana. Jadi soal-soal penalaran itu harus tahu dulu ya kata kuncinya yang mana nih. Oke, kata kuncinya yang mana nih? Ada yang dapat soal ini nggak tahun lalu waktu ujian, ada yang dapat soal ini? Halo teman-teman, waktu ujian ada yang dapat soal ini nggak? Kak Nina Aiz ada, oke. Kak Danayanti tidak, Kak Mira tidak ada. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat ya. Oke, siap. Kata kuncinya yang mana teman-teman? Kata kunci, yuk cari kata kuncinya dulu ya, biar nggak salah nanti penalarannya. Ya, kata kuncinya adalah ASI baru keluar sedikit dan puting terasa nyeri karena menyusui. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira yang mana nih penkesnya? A. Menunjuk ibu untuk pengobatan. Yang B. Menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya. C. Menganjurkan ibu membersihkan puting susu dengan air hangat. D. Menganjurkan ibu istirahat menyusui sampai putingnya sembuh. E. Menganjurkan ibu untuk menggunakan susu formula sementara. Nah, jadi di sini ASINya keluar sedikit ya dan puting terasa nyeri ini. Nah, maka penkesnya adalah yang B, teman-teman ya. Tetap menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya ya, walaupun ASINya baru terasa baru keluar sedikit ya, itu biasalah teman-teman ya. Kemudian puting terasa nyeri ketika menyusui. Nah, ini biasanya ke teknik menyusuinya nih teman-teman. Jadi tetap menganjurkan ibu menyusui bayinya plus diajari dengan teknik menyusui yang benar. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Disiapin ya kertas coret-coretnya biar tahu kalian tuh benar berapa atau salah berapa teman-teman. Ini ada yang benar soal nomor 1, kayaknya rata-rata benar semua ya soal nomor 1. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah ini dia soal nomor 2, teman-teman silahkan dibaca dulu. Apakah intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injuri pada janin? Oke, silahkan dijawab teman-teman. Seorang ibu usia 26 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu dirawat di rumah sakit dengan keluhan tekanan darah 14/9. Nadi 92 kali per menit, kaki udem dan terdapat varises.
berat badan bertambah 23 kg, urin protein positif. Apakah intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injury pada janin? Injury apakah? Injury itu cedera atau berkaitan masalah dengan kesehatan ya. Jadi injury itu sifatnya ya cedera ya. Oke, apa nih jawabannya teman-teman? Rata-rata jawabannya ada yang A ya, anjurkan diet TKTP. TKTP itu apa teman-teman? Diet TKTP itu apa? Diet TKTP apa guys? Nah, kata kuncinya apa? Diet TKTP itu adalah diet tinggi kalori, tinggi protein ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa nih jawabannya yang tepat teman-teman? Ada yang dapat soal ini kah waktu ujian P3K kemarin teman-teman? Ada yang dapat soal ini nggak? Nggak ada ya? Oke, jadi cari kata kuncinya dulu teman-teman. Kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya ya. Kata kuncinya ada yang tahu kah? Ini datang dengan keluhan hipertensi ya teman-teman ya. Tekanan darah. TKTP apakah tadi? TKTP itu tinggi kalori, tinggi protein ya. Nah 140/90 ya, ini tensinya tinggi. Kemudian ada varises ya, berat badannya juga 23 kg. Terdapat urin protein positif teman-teman. Intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injury pada janin teman-teman. Yang ditanyakan adalah intervensi utama untuk mengurangi resiko injury. Injury itu cedera pada janin. Ya, ini diagnosisnya apa? Aku tanya dulu deh, diagnosis itu apa? Injury tadi apakah? Cedera ya. Injury itu cedera ya, yang berkaitan nanti dengan masalah kesehatan janinnya. Ya, apa diagnosisnya apa teman-teman? Preeklamsia ya, ditandai dengan naiknya tekanan darah dan juga ditemukan protein positif pada urin teman-teman. Nah, berarti intervensi kebidanan utama untuk mengurangi resiko injury pada janin itu apa teman-teman? Udah tahu ya, berarti diagnosisnya adalah preeklamsi. Nah, maka untuk mengurangi resiko injury apa teman-teman? Ayo, iya ya, kalau misalnya untuk ibu-ibu yang hipertensi seperti ini ya, harusnya dietnya diet rendah garam ya teman-teman ya, diet garam seperti itu. Protein, apakah harus dikurangi juga mentang-mentang dia ada proteinnya positif? Protein itu bagus untuk pembentukan janin ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ini jawaban terbanyak adalah yang A. Jadi apakah perlu diet protein nih? Protein itu setahu aku bagus untuk pembentukan saraf janin ya, organ-organnya kayak gitu. Nah, jadi untuk mengurangi resiko injury pada janin itu apa teman-teman? Kalau yang C, kolaborasi pemberian volume cairan. Yuk, kira-kira dia apa nih? Yaitu oke, ada yang D, ada yang A nih. Kalau yang A bukan ya teman-teman ya, yang A itu bukan. Harusnya dia diet garam. Kalau ada opsi diet garam ya itu jawabannya ya teman-teman ya. Kalau TKTP itu tinggi kalori, tinggi protein teman-teman. Yang A bukan, yang B juga bukan teman-teman. Yang E juga bukan. Nah, C atau D nih teman-teman. Ada yang C, ada yang D. Kalau yang D itu anjurkan tidur miring kiri. Nah, tujuannya apa? Supaya kan tambah lagi usia kehamilannya itu 34 minggu ya, teman-teman ya. Hipertensi juga ya. Kemudian ada protein positif.
Jadi kita takutnya ada hipoksia nih pada janinnya, makanya dianjurkan tidur miring kiri teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Usia kehamilan 34 minggu itu harusnya dianjurkan untuk tidur miring kiri ya teman-teman ya, untuk mengurangi resiko injury ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah yang ditanyakan adalah untuk mengurangi resiko injury pada janin ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor berapa ini? Nomor 2, jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah sampai sini ada yang masih benar semua nggak nih? Ini kayaknya soal nomor 3 benar semua deh kalian. Silakan dijawab untuk soal nomor 3. Apa masalah kebidanan yang paling utama pada kasus di atas? Injury apakah? Injury tadi cedera guys. Cedera ya. Nah, masalah kebidanannya yang paling utama pada kasus ini kayaknya benar semua deh. Gampang ini. Seorang wanita ya usia 25 tahun, G1P0, A0, hamil 30 minggu ya, datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilan. Keluhan kaki bengkak ya, tekanan darah 13/8, nadi 90 kali per menit. Kepala janin sudah masuk PAP, kaki udam ya, kok jadi udang kakinya? Kaki udam teman-teman. Bengkak dan terdapat varises, berat badan bertambah 28 kg, urin protein positif. Masalah kebidanannya adalah ya sama seperti tadi ya, bahwa ini mulai ada terjadi kenaikan tensi ya, dan ditambah dengan pemeriksaan penunjang ditemukannya urin protein positif teman-teman. Nah itu ya, masalahnya adalah resiko terjadinya eklamsi teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A teman-teman. Nah ini benar semua lah ya, nomor 3 nih nggak ada yang salah aku jamin. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 teman-teman. Apa masalah kebidanan yang utama pada pasien tersebut? Ya, soal nomor 3 aku jamin kalian benar semua. Nah, soal nomor 4 teman-teman silahkan dijawab. Oke, jadi untuk soal-soal ujian P3K ya teman-teman, itu nggak semuanya susah dan juga nggak semuanya senang. Jadi dia ada beberapa persen yang susah, sedang, dan juga mudah ya. Nah, biasanya tuh sekitar 15% mudah ya, kemudian 25%-nya itu sulit, dan selebihnya itu adalah yang sedang teman-teman, kayak gitu. Jadi sama juga dengan soal di live aku ya, jadi nggak semuanya aku kasih susah, tapi ada juga lah aku kasih yang gampang. Begitu juga nanti dengan soal tryout nih teman-teman. Nah jadi yang para anggota grup Telegram, nanti kita share tryoutnya itu tanggal 3 Juni ya teman-teman ya. Tanggal 3 Juni untuk aku share tryoutnya khusus soal bidan. Nah bisa kalian akses nanti kalau udah aku share linknya di grup Telegram. Grup Telegram untuk bidan D3 dan juga bidan D4 teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, silakan gabung ya, biar kalian bisa ikutin tryoutnya juga. Berapa soal Kak? Sama seperti ujian pada pada BKN ya, yaitu 90 soal teman-teman ya. Ujian tryout soal teknisnya 90 soal. Gimana caranya? Oke, teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram, nanti silakan ditonton ini sampai akhir. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Oke, seperti itu. Ada waktunya Kak. Untuk waktu sih, karena kita kan pakai Google Form ya, jadi nggak ada pakai waktu teman-teman. Nah, tapi setidaknya harus dikerjakan secepat mungkin ya teman-teman. Dan juga nanti hasil skornya langsung keluar kok begitu kalian submit jawabannya. Berapa nilai benar per soalnya kalau ujian CAT? Untuk soal teknis bidan, kalau nilai paling tinggi itu skornya adalah 5 ya. Skornya 5. Kalau benar skornya 5, kalau salah skornya 0 ya. Tidak ada pengurangan skor. Oke, lanjut ya ke soal adakan perankingannya Kak. Siap Kak Purnama. Oke, soal nomor 4 ya. Masalah kebidanannya. Apa nih? Seorang wanita usia 25 tahun G1, usia 25 tahun G1P0 A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan mual muntah yang sering, hampir 6 kali sehari, tidak mau makan, nyeri epigastrium, pusing, dan cepat letih. Dari pemeriksaan fisik didapatkan turgor kulit berkurang, mata cekung, nafas berbau aseton.
Dari hasil pemeriksaan labor ditemukan aseton dalam urin positif. Apakah masalah kebidanan yang utama? Oke, di sini yang bingung pasti antara D dan E ya. Nah, kata kuncinya teman-teman, coba yuk dicari kata kuncinya yang mana nih? Kata kuncinya guys, kata kuncinya yang mana? Ya, HEG ya, HEG. Nah, masalah kebidanan pada HEG itu adalah apa teman-teman? Adanya gangguan apa? Gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit teman-teman ya. Nah ini masalah kebidanannya. Jadi karena dia mual muntah tidak bisa masuk cairan sedikit pun ya teman-teman, sehingga menyebabkan gangguan cairan nih dan elektrolit di tubuhnya seperti itu. Jadi makanya dia lemas ya, kemudian nyeri epigastrium, pusing ya seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. HEG itu adalah hiperemesis gravidarum, mual muntah berlebihan pada ibu hamil ya. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, sampai di sini ada yang masih benar semua kah? Sampai nomor 4 tadi ada yang masih benar semua guys. Nah ini soal nomor 5 ya. Silakan dijawab nih, soalnya panjang banget. Kayak soal bahasa Indonesia ya guys ya. Salah satu, oke siap, salah. Saya 2 benar. Oke, gak apa-apa. Salah 2. Oke, teman-teman. Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 5 ya. Ini panjang banget soalnya. Langsung aja ke pertanyaannya. Apa prioritas masalah kebidanan pada kasus tersebut? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Seorang wanita usia 19 tahun datang ke IGD diantar oleh suaminya dengan keluhan nyeri abdomen bawah disertai amenor sejak 3 hari yang lalu. Ia tidak merasa sedang hamil. Anamnesa tekanan darah 9/6, nadi 68, respirasi 20, suhu 36 derajat Celcius ya teman-teman. Suhu 36 derajat Celcius, hasil pemeriksaan HB 8,4 gram %. Hasil USG, klien telah hamil 2 minggu nih. Dokter menemukan kelainan pada kehamilannya. Mengalami kehamilan ektopik. Oke, klien tampak bicara seperlunya saja. Kemudian tampak murung, sedih, dan menyatakan takut kehilangan anaknya, takut menghadapi operasi, dan takut tidak akan punya anak lagi. Maka prioritas masalahnya teman-teman. Yuk, yang mana nih kata kunci di kasus ini teman-teman? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Yuk, yang mana nih teman-teman? Kata kuncinya apa nih? Ini berarti pasiennya sudah didiagnosa ektopik atau KET teman-teman. Makanya timbul nyeri ya seperti itu. Dia kalau nggak nyeri cuma ektopik aja, tapi kalau udah muncul keluhan nyeri maka jadi gangguan ya teman-teman ya. Hamil KET, ektopik. Ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Nah, jadi ya teman-teman ya. Jadi di sini kata kuncinya bahwa mana nih? Si pasien itu mengatakan takut kehilangan anak, takut menghadapi operasi ya. Nah, takut tidak akan punya anak lagi. Nah, maka prioritasnya itu adalah nyeri akut ya yang berhubungan dengan ruptur tuba falopi, perdarahan intraperitoneal. Nah, ditambah lagi dia sudah ketahuan dengan kehamilan ektopik terganggu ya, teman-teman ya. Karena kehamilan ektopik itu ya sangat nyeri, teman-teman. Karena apa? Berhubungan dengan ruptur si tuba falopi tersebut. Kalau misalnya tidak tertangani atau dia pecah di dalam, itu bisa menyebabkan perdarahan. Nah, kalau udah perdarahan bisa shock teman-teman pasiennya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 ya jawabannya adalah yang C ya. Ini masalahnya prioritas masalah yang berkaitan dengan ektopik ya, yaitu adalah nyeri akut yang berhubungan dengan ruptur tubanya seperti itu. Nah, untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B ya, yang B ini. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 6. Kemungkinan bisa hamil lagi nggak? Untuk ektopik masih bisa ya, kalau asalkan tidak di histerektomi teman-teman. Kalau histerektomi ya mau gimana lagi ya, nggak bisa lagi. Ektopik masih bisa kok. Udah buka bimbel belum kak? Untuk bimbel sih bimbelnya Nip Warrior masih on proses ya. Tapi kalau aku sendiri bukan bimbel tapi lebih ke
belajar di grup Telegram ya, karena di grup Telegram itu juga ada kuis, pembahasannya juga dengan video, kemudian ada tryout setiap akhir bulan, karena tryout ini kan program baru ya teman-teman, dan prepare-nya itu belum sematang mungkin, makanya diundur jadi bulan Juni seperti itu ya. Nanti kalau bulan Juni berarti kita ada 2 kali tryout teman-teman, di awal dan di akhir. Harusnya kan tryoutnya itu hari ini ya, cuman karena programnya baru jadi dialihkan ke awal Juni kayak gitu. Gimana Kak cara ikut tryout? Nah, untuk ikut tryout soal-soal bidan itu khusus untuk anggota grup Telegram ya. Jadi silakan gabung dulu ke grup Telegram. Untuk cara gabungnya nanti aku kasih tahu gimana ya. Nah, ini kita selesaikan dulu untuk soalnya ya, masih ada 4 soal lagi. Setelah selesai kita pembahasan soal, aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Jadi stay tune terus di live TikTok aku teman-teman. Jangan keluar-keluar ya, supaya nggak ketinggalan info. Nah, soal nomor 6 teman-teman, karena seperti biasa bakalan ada promo lagi yang terbatas. Jadi kalau misalnya kalian keluar-keluar ketinggalan info, nanti kalian ketinggalan juga promonya. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, apa masalah kebidanan yang tepat nih? Kayaknya udah pada pinter-pinter semua lah ya untuk menganalisis soal-soal analisa nih. Kayaknya udah pada pinter-pinter semua nih. Jawaban terbanyak dikirim adalah yang C. Kita lihat ya jawabannya yang benar yang mana nih. Seorang wanita usia 43 tahun, pos SC hari ketiga dengan indikasi gawat janin. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/70. Nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Kondisi luka pos operasi, jahitan luka belum kering. Klien mau menghabiskan diet yang disajikan, namun mengeluh belum BAB disertai rasa tidak nyaman. Nah, masalahnya teman-teman itu jelas banget ada di sini. Mengeluh belum BAB sertai rasa tidak nyaman. Nah, masalah kebidanannya itu adalah yaitu yang mana teman-teman? Ya, yang C, gangguan pola eliminasi yang berhubungan dengan adanya konstipasi. Nah, jadi dia mengeluh belum BAB nih. Jadi kita curiganya ada gangguan pola eliminasi ya, sehingga menyebabkan konstipasi. Konstipasi itu adalah gangguan pada BAB ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C, konstipasi. Lanjut ya ke soal nomor 7. Sampai sini adakah yang masih benar semua? Kayaknya udah pada pinter-pinter lah ya soal penalaran. Kayaknya besok nggak usah soal penalaran lagi ya teman-teman. Kayaknya diganti aja ya soal-soal kasus kali. Oke, masih benar semua. Keren. Kakak siapa nih tadi yang masih benar semua? Kakak Asfayanti. Thank you guys ya atas gift kalian yang ngasih mawar. Thank you so much teman-teman. Oke, mungkin nih udah pada bosan sama soal-soal penalaran ya. Atau besok kita ganti sama soal kasus kali. Oke, besok kita ganti soal kasus ya teman-teman. Jadi jangan ada yang komen, Kak, soal penalaran dong, kok soal kasus terus. Udah jelas aku udah berapa hari ini soal penalaran ya. Awas ada yang komen kayak gitu. Nah, jadi besok kita ganti ke kasus aja. Oke, masalah yang tepat untuk kasus di atas. Silahkan dijawab. Aku tahun lalu banyak masuk soal kasus loh Kak. Oke, siap, besok kita bahas soal kasus ya. Tenang guys, tenang. Nah, seorang wanita usia 44 tahun ya. G4 P4A0. G4 P4. G4 P3 guys, sorry. G4 P3, tekanan darah 14/10, nadi 92, respirasi 24 kali per menit. Kemudian suhu 37 derajat Celcius. Klien mengeluh takut untuk melakukan aktivitas sehingga klien tidak mampu untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Saat ini klien merasa takut jika luka operasinya terbuka. Masalahnya adalah teman-teman, masalahnya apa nih? Kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya adalah yang pasien mengeluh takut ya untuk melakukan aktivitas teman-teman. Takutnya kenapa? Karena takut luka
SC-nya itu terbuka. Nah, ini jelas banget ya masalah yang dihadapi itu berkaitan nanti dengan mobilisasi berhubungan dengan luka operasi. Nah, mobilisasi itu kan artinya aktivitas gerak fisik ya, teman-teman. Nah, dia sendiri takut nih untuk melakukan aktivitas karena takut apa? Operasinya terbuka seperti itu. Maka masalahnya adalah mobilisasi berhubungan dengan luka operasi. Gitu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, jadi kalau soal penalaran tuh nggak sesulit itulah ya teman-teman ya. Mungkin sulit itu karena ada tekanan waktu sih. Harus cari kata kunci lagi, waktunya yang terbatas ya, jadi ngeblank gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, apakah masalah kebidanan utama yang ditemukan pada klien tersebut? Nah, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 48 tahun ya datang dengan keluhan perdarahan sedikit keluar dari daerah kemaluan disertai pusing dan lemas. Hasil laboratorium Hb 8 gram per dl. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal, konjungtiva anemis ya, keadaan kulit pucat, akral dingin. Nah, ini tadi sama dengan soal nomor 2 atau nomor 3 ya. Kalau nggak salah aku nomor 3 deh. Nah, masalah kebidanannya teman-teman. Sama ya? Beda-beda teman. Sorry. Beda-beda. Beda guys, beda-beda. Ini bukan soal, kira aku tadi soal ini tadi. HEG ya, bukan. Ini perdarahan ya, teman-teman ya. Keluhan perdarahan sedikit keluar dari daerah kemaluan. Nah, kira-kira ini apa nih? Usia 48 tahun, datang dengan keluhan perdarahan sedikit-sedikit keluar dari daerah kemaluan. Nah, ini biasa diagnosisnya apa, teman-teman? Diagnosisnya ini gejala apa, teman-teman? Gejala apa nih? Gejala apa? Kalau boleh tahu? Premenopause ya, premenopause. Kenapa dibilang premenopause? Yaitu keluhan keluar perdarahan sedikit-sedikit ya dari daerah kemaluan. Anggaplah karena di sini usia 48 tahun ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita curiganya dia sudah mulai memasuki premenopause. Nah, kalau apa sih bedanya premenopause dan klimakterium, teman-teman? Jadi klimakterium itu adalah fase mulai dari premenopause, menopause sampai postmenopause ya. Jadi 3 fase tersebut disebut dengan klimakterium. Nah, kemudian yang terakhir ada senium. Senium itu adalah masa tua, teman-teman. Biasanya usia 60 tahunan kayak gitu. Nah, jadi apa nih jawabannya kira-kira? Masalah kebidanan utama, masalahnya itu apa? Ini perfusi ya, teman-teman ya. Kalau yang A, gangguan kebutuhan nutrisi ya. Yang B, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Yang C, kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan pervagina. D, perubahan perfusi jaringan tidak efektif yang berhubungan dengan perdarahan pervagina. E, resiko infeksi yang berhubungan dengan tidak adekuatnya pertahanan sekunder. Oke. Yang mana nih? Yang D atau yang C, teman-teman, masalah kebidanannya. Kalau yang C itu kekurangan volume cairan ya, yang berhubungan dengan perdarahan. Jawaban terbanyak D. Perasaan tadi jawaban yang terbanyak adalah C nih. Yang mana nih, D atau C, teman-teman? Kalau yang C itu kekurangan volume cairan ya, yang berhubungan dengan perdarahan pervaginam. Kalau yang D itu perubahan perfusi ya, perfusi jaringan itu, gangguan perfusi jaringan misalnya kayak hipovolemik ya, adanya gangguan penurunan sirkulasi darah, teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D, teman-teman ya, perubahan perfusi jaringan yang tidak efektif yang berhubungan dengan perdarahan pervaginam ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ya, jawabannya adalah yang D. Nah, karena dia ada keluhannya keluar perdarahan sedikit-sedikit, teman-teman ya, sehingga masalahnya adalah perubahan perfusi jaringan. Tadi aku bilang perfusi itu adanya contohnya seperti hipovolemik ya, adanya penurunan sirkulasi darah ya, sehingga berkaitan nanti dengan perdarahan pada pervaginam. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 9.
Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 9. Nah, ini soal nomor 9 tadi yang sama dengan soal nomor 3 kalau nggak salah aku. Terkait HEG, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah masalah kebidanan prioritas pada kasus tersebut. Kita baca soal grafik banyak keluar, Kak. Oke, Kak Vera, nanti kita bikinin ya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke poliklinik dengan mual muntah terus-menerus hasil pengkajian G1 P0 A0 ya, P0 A0 itu 16 minggu, berat badan 46 kilo, tekanan darah 9/6, nadi 100, turgor kembali lebih 3 detik, lidah kering, mata cekung, nyeri epigastrium. Masalah kebidanannya, teman-teman. Ini diagnosisnya adalah sama ya, seperti tadi diagnosisnya HEG ya, teman-teman ya. Ya enggak sih HEG? Ya, mual muntah ya. Gejala-gejala HEG nih teman-teman, mual muntah terus-menerus ya. Kemudian turgornya juga lambat. Kemudian lidahnya juga kering. Lidah kering tuh artinya dia tidak ada masuk asupan apapun. Nah, ini mata cekung nih, mulai tanda-tanda shock ya teman-teman ya. Bukan shock, dehidrasi teman-teman, sorry. Tanda-tanda dehidrasi. Kemudian ada nyeri epigastrium ya, karena dia nggak makan seperti itu, naik asam lambungnya. Maka nih jawaban terbanyak adalah yang D. Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang D. Kekurangan cairan dan elektrolit yang berhubungan dengan mual muntah terus-menerus. Nah, jadi masalahnya itu akibat dari mual muntah yang terus-menerus sehingga menyebabkan kekurangan cairan dan elektrolit. Nah, ini tadi jawabannya sama ya dengan yang nomor 3 kalau nggak salah. Jadi untuk soal nomor 3, soal nomor 9 jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kak, jaringan saya nggak bagus, Kak Yusnani. Coba keluar dulu ya, Kak Yusnani ya. Terus nanti gabung lagi ke grup, ke live TikTok aku. Lanjut ya ke soal nomor 10. Kak, bikin soal tentang posyandu dong. Oke, nanti aku coba bikinin ya. Untuk soal nomor 10 silahkan dijawab dulu. Besok live jam berapa, Kak? Besok live jam 7 waktu Indonesia Barat. Jam 7 malam ya, seperti hari ini juga. Karena besok aku masuk malam guys, jadi masih bisa sempet tuh live-nya malam jam 7. Kak, kemarin keluar tingkatan-tingkatan HEG. Oke, nanti aku bikinin ya. Kalau nggak salah aku soal tingkatan-tingkatan HEG itu ada nanti di soal tryout-nya teman-teman. Jadi dipelajari ya supaya kalian dapat ranking 1. Nah, soal nomor 10, kita baca dulu pertanyaannya. Apa masalah kebidanan prioritas pada kasus tersebut? Oke, seorang wanita usia 32 tahun, postpartum hari ketiga, rawat gabung dengan bayinya. Hasil pengkajian ibu P1A0 mengeluh nyeri, payudara bengkak, ASI keluar, bayi rewel pada saat menyusui. Bayi mengalami kesulitan untuk menghisap, hanya puting susunya saja yang dimasukkan ke mulut. Kira-kira apa nih? Masalah kebidanannya, teman-teman. Kata kunci yang mana? Jawaban terbanyak dikirim adalah yang D. Kata kunci guys, cari dulu kata kuncinya yuk. Cari dulu kata kuncinya. Masalah yang dihadapi sama ibunya itu apa? B, C, D, atau E nih. Kalau yang A, ketidakefektifan pola makan ya, baik berhubungan dengan perlekatan yang kurang tepat. Kalau yang B, nutrisi bayi kurang ya. Kalau yang A itu rasaku enggak ya. Yang A, ketidakefektifan pola makan baik yang berhubungan dengan perlekatan yang kurang tepat. Yang B, nutrisi bayi kurang dari kebutuhan yang berhubungan dengan kesulitan menghisap payudara. Kemudian yang C, inefektif menyusui berhubungan dengan kurang informasi. Yang C ini bukan ya teman-teman ya. Kemudian yang D, resiko infeksi berhubungan dengan teknik menyusui yang kurang tepat. E, nyeri berhubungan dengan pembengkakan payudara. Kira-kira yang mana nih masalahnya teman-teman? B, D, atau E nih, atau A teman-teman? Masalah kebidanan yang menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas masalah teman-teman. Ya, jadi dia keluhannya nyeri. Udah nyeri payudaranya bengkak teman-teman. Nah, itu masalah prioritasnya adalah, ayo apa nih teman-teman?
Kak, tolong soal persalinan dan kalian letak. Oke, nah jadi untuk soal nomor 10 ya, jawabannya adalah yang D ya, resiko infeksi yang berhubungan dengan teknik menyusui yang kurang tepat. Nah, makanya dia ada keluhan nyeri ya, kemungkinan dari lecetnya si puting. Harusnya kalau nggak lecet ya nggak nyeri ya teman-teman. Kemudian payudara juga bengkak nih. Bengkaknya akibat apa? Pengeluaran ASI yang tidak maksimal itu teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Kak, soal PPSKIA dong. Oke, siap Kak Linda. Nah, teman-teman, ini soal nomor 10 jawabannya D ya. Ada yang benar semua nggak nih? Dan buat teman-teman tadi ada yang mau gabung ke grup Telegram biar bisa ikut tryout soal bidannya ya. Soal bidan tuh tryoutnya ada 90 ya. Jadi kalian puas-puasin deh dengan menjawab 90 soal bidan tersebut. Itu gabung, ada soal kasus dan juga soal penalaran teman-teman. Ada juga terkait teori. Jadi silahkan kalian kalau misalnya mau tryout, silahkan gabung dulu ke grup Telegram karena tryoutnya ini khusus untuk anggota grup Telegram. Nah, buat kalian yang mau gabung, silahkan kalian order dulu ebook P3K bidan. Karena apa? Karena udah sepaket dengan grup Telegramnya. Dan khusus untuk malam ini aku ada promo potongan 20.000 ya, dari 120.000 jadi 100.000 aja untuk 7 orang tercepat ya. Jadi buat kalian yang mau order silahkan follow dulu Instagramnya Lolos ASN supaya kalian dapat potongan 20.000 dan juga silahkan klik link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan dibalas oleh adminnya ya teman-teman ya untuk pemesanan ebook plus bergabung ke dalam grup Telegram teman-teman ya. Nah, jadi ebooknya ini ada soal bidan, wawancara, manajerial, sosiokultural dan juga pembahasan dengan video. Jadi ebook ini bentuknya softbook ya, bentuk PDF teman-teman. Kemudian selain kalian dapat ebook ya, 100.000 itu selain kalian dapat ebook, kalian juga bisa dapat grup Telegram. Nah, di dalam grup Telegram kita membahas soal kuis ya, sehari itu ada 3 soal kuis dan juga ada pembahasan secara video. Selain itu bakalan ada tryout setiap bulannya, sebulan sekali ya, tryout soal-soal bidan itu ada 90 soal teman-teman. Dan bisa kalian akses ketika hanya menjadi anggota grup. Kalau kalian bukan anggota grup itu tidak bisa mengakses teman-teman ya untuk tryout soal bidannya. Nah, buat kalian yang pengen dapat potongan 20.000 ya, dari harga normal 120.000 jadi 100.000 aja, silahkan di follow dulu Instagramnya Lolos ASN dan klik link WhatsApp admin di sini, nanti bakal dibalas oleh admin satu persatu dari yang terbawah. Dan promo itu hanya berlaku untuk hari ini sampai jam 12 malam aja, khusus untuk 7 orang tercepat teman-teman. Jadi silahkan digercep-gercepin aja ya, seperti itu. Dan kalau yang ada nanya kira-kira berlaku sampai berapa lama nih ebook dan grup Telegram? Berlaku seumur hidup teman-teman ya. Jadi ebook itu berlaku seumur hidup, grup Telegramnya juga berlaku sampai kalian ujian P3K. Jadi 100.000 menurut aku murah banget ya, semuanya udah bisa kalian akses seperti itu. Dan di grup bisa kalian saling diskusi dengan peserta ya, bisa terkait formasi ataupun lain halnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ya untuk kalian yang mau order silahkan aja diklik link WhatsApp ini. Silahkan di follow dulu Instagram Lolos ASN ya, biar kalian dapat promo potongan 20.000. Oke teman-teman, nah nanti untuk beli ebook udah termasuk tryout Kak. Untuk ebook ya udah termasuk grup Telegram. Nah, dan untuk tryoutnya itu hanya tryout soal bidan ya kalau di grup Telegram. Jadi kalau misalnya Kakak pengen tryout lebih lengkap itu ada di tryout Sobat P3K, tapi belum termasuk dengan pembelian ebook ya. Untuk tryout di Sobat P3K itu harganya 103.000 teman-teman. Dan untuk pemesanan tryout Sobat P3K juga silahkan di chat WhatsApp admin ini. Tinggal bilang aja kalian mau order ebook atau order tryout teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di grup Telegram kita tetap juga dapat tryout, tapi soal tryoutnya itu khusus soal bidan aja, nggak ada manajerial, sosio, wawancara nggak ada ya, seperti itu. Dan pembahasan tryoutnya nanti, tryout di grup tele itu juga dengan video teman-teman. Oke, seperti itu untuk Kak mau grup Telegramnya. Oke, silahkan di order aja teman-teman, diklik link WhatsApp ini dan jangan lupa di follow dulu ya Instagramnya Lolos ASN. Wih, bising banget nih. Dan teman-teman, nanti untuk rekaman live-nya aku upload ulang di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Dan tadi aku udah upload rekaman live semalam, bisa kalian tonton ulang di YouTube-nya Aulia Sakinah Putri. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf ya. Sampai jumpa besok. Besok kita live jam 7 malam ya teman-teman ya, seperti biasanya. Oke, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Terima kasih banget yang udah bergabung dan thank you so much buat kalian yang udah ngasih gift. Sukses terus buat kalian. Terlebih kurang aku mohon maaf. Bye bye. Kak, nama YouTube-nya apa Kak? Nama YouTube aku Aulia Sakinah Putri guys ya.
Masih banyak Kak, sama-sama. Nah, jadi nama YouTube aku ini ya, silahkan dicari aja di YouTube aku karena di situ aku sering banget upload ulang rekaman live TikTok teman-teman. Jadi yang buat ketinggalan tetap bisa mengakses. Ini nama YouTube aku, silahkan di subscribe ya. Nomor 1 Kak, oke kita lanjut nomor 1 ya. Nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekian dari aku ya. Dan yang udah chat admin, mohon ditunggu nanti bakalan dibahas oleh admin satu persatu. Oke, sampai jumpa besok, bye bye.